Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Meneruskan daripada pengajian kita kemarin masih tentang 7 di dalam 7. Sekarang sampai makalah yang ketiga ya. Wal maqalah itu dan adapun maqalah yang ketiga, asali satu yang ketiga, itu qala sudah berkata siapa Umaru, sahabat Umar radhiyallahu anhu. Radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah anhu dari sahabat Umar. Perkataannya sahabat Umar rupanya perkataan man kasuraduhu qallat haibatuhu. Man adapun yang pertama, man adapun barang siapa itu kasuro, banyak apa dohkuhu tertawanya, tertawa terus nggak berhenti-henti. Aduh apapun tertawa terus ya kan. Kalau kita kan jarang-jarang ya kan. Ya kadang tertawa, kadang tidak. Nengok kondisi kalau kita kan gitu. Maksudnya ini tertawa nggak berhenti-berhenti. Banyak ketawanya daripada idaknya. Nah itu ya. Kolat maka akan sedikit apa hebatuhu, keutamaannya atau kehebatannya orang tersebut. Orang kok dari bangun tidur sampai tidur lagi ya kan, kok tertawa terus nggak berhenti, maka ya kehebatannya berkurang. Orang jadi nggak percaya, entah ya tidak kan gitu. Ya sama dengan tadi akalnya hilang. Maksudnya tuh kakean, kebanyakan gitu loh. Ya kalau kok kali-kali hiburan, ketemu kawannya bergurau ya kan, bercanda-candaan itu ya nggak apa-apa kan gitu. Maksudnya di sini tuh begitu. Pas ngaji begini ya ketawa terus nggak berhenti-berhenti padahal nggak ada apa-apa kan itu. Dewean juga ya ketawa terus. Nah, kan itu bahaya itu. Nah, maka kehebatannya atau wibawanya akan berkurang, orang jadi tidak percaya. Itu waras nian apa tidak kan gitu. Nah, bahasanya tuh begitu. Fala yahabahu, maka tidak takut kepada orang tersebut siapa anasu para manusia. Wala yu'adhimunahu, dan tidak mengagungkan siapa manusiahu kepada orang yang tertawa terus nggak berhenti-berhenti tadi. An Abidarin al-Abidar al-Ghifari, dari sahabat Abu Dar al-Ghifari. Qala sudah berkata siapa Abu Dar al-Ghifari. Qala sudah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Abu Dar al-Ghifari itu yang disabdakan baginda Nabi itu besok di akhirat itu beliau selisih 500 tahun dengan kawan-kawannya, kendian dia. Masuk surganya duluan kawan-kawannya karena terlalu terlalu kaya gitu. Terlalu kaya. Saking dibilang begitu sama Nabi itu nggak terima. Akhirnya apa? Kepengen miskin. Setiap kurma yang ada di situ, yang busuk-busuk, yang nggak laku, dibelinya 2 kali lipat. Nah, itu Abu Dar al-Ghifari. Nah, kalau di sini ya sawit bosok lah. Ya, sawit yang nggak laku-laku itu, yang balian dari timbangan itu sini. Tadi kau dibeli berapa yang elok? Wah 3.000 Pak, sini aku beli 6.000 yang tidak laku ini. Nah, bahasanya tuh begitu. Kalau dulu kurma di sini apanya kalau Abu Dar itu ya. Kalau kita ya nggak mungkin begitu. Mungkin kita kurang kok. Kalau dia ini berlebih. Nah itu bahasanya. Nah ketika sudah dibeli semua, ya kan senang dia. Wah, alhamdulillah nggak jadi apa yang disampaikan Nabi. Aku akhirnya serempak dengan kawan-kawanku masuk surga. Nggak selisih 500 tahun kata dia. Nah rupanya ada pagebluk itu apa bahasa sini? Wabah. Nah, ada wabah. Nah wabah tersebut dari gubernuran mana gitu, terus diinstruksikan. Nah rupanya ketika diteliti oleh tabib-tabib, bahasa kita ya dokter, nah obatnya rupanya kurma busuk tadi. Nah, saking pentingnya supaya orang tuh langsung boleh, maka gubernurnya atau khalifahnya membuat peraturan. Siapapun yang punya kurma busuk, maka wajib dibeli 10 kali lipat. Nah sudah. Nah jadi umpama tadi harga sekilo umpama
umumnya 6.000, dia sudah beli 12.000. Maka atas peraturan itu wajib dibeli 10 kali lipat. Nah, berarti per kilonya wajib dibeli 120.000, bukan nambah kere, nambah kayo. Nah, itu itu seperti itu contoh-contoh dari para sahabat. Nah, ini dia bilang, dia meriwayatkan dari baginda Nabi bersabda, qala sudah bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iyaka, takutlah kalian semua, wa kasratad dhuhaki, kepada kebanyakan tertawa terus gak berhenti. Nah, tertawa tuh pokoknya kalau pas butuh, pas ngelucu dikit, tertawa gitu ya kan. Jangan kok tertawa terus. Akhirnya ininya apa namanya, nyangkut, nggak bisa nggak tertawa terus akhirnya tidur pun tertawa. Nah, bahaya itu. Fa innahu, maka sesungguhnya tertawa, kebanyakan tertawa itu yumitul qalba, itu mematikan apa tertawa, al qalba, kepada hati. Yang kebanyakan tadi loh. Kalau yang kali-kali macam Mas Nur itu nggak apa-apa. Wong paling ketawanya kalau ketemu aku, kalau nggak ketemu ya nggak ketawa, apalagi di rumah. Takut dia ketawa, takut sama istrinya. Wa yadhabu, dan pergi, membuat pergi apa tertawa, binuril wajhi, kepada cahaya daripada wajah. Nah, tertawa kata Nabi, kalau kok kebanyakan itu mematikan hati dan menghilangkan cahayanya wajah. Itu yang pertama kata sahabat Umar. Yang nomor 2, waman, dan barang siapa itu istakhoffa, meremehkan, binasi, kepada manusia lain, istakhoffa ustukhiffa, maka meremehkan juga siapa manusia bihi, dengan orang tadi. Orang kok meremehkan orang lain, maka pasti dia juga diremehkan oleh orang lain. Tuh, nggak boleh gitu. Umpama kok kita hebat, berilmu, ya kan? Terus ibaratnya nengok orang yang ada berilmu, goblok, kalau macam lah pokoknya. Apa itu? Buntang kaleng tak apa namanya lah, tidak tahu, ngato-ngato macam itu. Dia lupa. Padahal kalau nggak ada orang-orang yang goblok-goblok yang dimaksud dia itu, ya dia itu termasuk orang goblok, kan gitu. Dia itu dianggap bisa itu karena adanya orang yang tidak bisa. Orang itu dianggap kaya karena ada orang yang tidak kaya. Kalau sama-sama kaya, mana bisa dia dianggap kaya? Nah, kalau karena adanya orang-orang yang tidak berilmu, maka dia dianggap orang berilmu dan lain sebagainya. Imam ya begitu, Pak Topik ya. Karena ada makmumnya lah. Ya coba kalau datik makmumnya, Pak Topik dewean, mana ada yang anggap imam? Kan begitu gambarannya. Intinya gini, siapapun orangnya, kita tidak boleh meremehkannya. Nah, kalau di hati kita ada rasa begini ya, contoh. Kita kok merasa lebih baik dari apapun dan siapapun, nah berarti itu ada benih-benih kesombongan di dalam hati kita. Nah, setiap apa yang kita berbuat, kita kok meremehkan orang lain, pasti suatu saat kita diremehkan orang lain. Nah, itu pasti. Nah, bahasanya kalau orang-orang kita nyebut itu apa? Hukum karma. Nah, itu begitu. Itu yang nomor 2. Barang siapa kok meremehkan manusia lain, maka dia juga akan diremehkan oleh orang lain. Wa qad ruya, dan sudah benar-benar diriwayatkan anin Nabi, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anahu, sesungguhnya baginda Nabi itu qala, bersabda siapa baginda Nabi, al mizahu, adapun bahasanya itu lawak ya, plesetan, ngelawak itu istidrajun, istidrad minas syaitani, dari syaitan. Istidrad itu istilahnya tuh apa ya bahasanya? Pembiaran gitu. Wah tidakun, dan juga tipuan, minal hawa, dari hawa nafsu. Kita kok ngomong bergurau tapi ngejek orang lain di situ tuh. Nah, maka itu istidrad dari setan, dan itu tipuan daripada hawa nafsu kita. Bahaya itu untuk diri kita ya. Nah, itu yang nomor 2. Barang siapa kok meremehkan manusia, maka juga dia akan diremehkan oleh manusia-manusia nantinya.
Wa qala dan sudah berkata siapa Umar ibnu Abdul Aziz rahimahumullah. Qala berkata siapa Umar bin Abdul Aziz. Takutlah kalian semua al-mizaha kepada alhamdulillah kepada melawak atau ibaratnya meremehkan gitu. Ngelawak sambil ngeremehkan, ngina lah gitu. Fa innahu maka sesungguhnya mizah atau melawak yang meleset-melesetin atau ngina-ngina orang lain itu khumqotun tolol atau pandir atau goblok yang neman. Turisu akan mewariskan apa khomqoh dogi natin kepada kedengkian atau dendam. Jadi ngelawak yang diplesetkan dalam menghina orang lain. Contoh gini. Macam saya biasanya kan begurau ngeledek Pak Janes dengan ada gurunya. Pak Janes saya itu loh, itu ada gurumu. Wah, nggak boleh apa ini. Apa namanya berani atau ngelawan. Nah, kalau niat saya kok ngejek, akhirnya kan Pak Jani sakit hati kan terus awas kok Pak. Nah kan gitu. Nah perguruan yang tujuannya ngejek seperti itu tidak boleh. Kalau saya kemarin kan tidak begitu Pak Janis ya, nyontoin gitu. Kaget dikira, maksudnya gitu. Jadi ngatoin orang atau bergurau tapi tujuannya ngejek atau menjatuhkan, maka akan melahirkan dengki atau kekesalan atau dendam. Itu begitu. Itu perkataan dari Umar bin Abdul Aziz. Wa qala dan sudah berkata siapa Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi. Innal muzaha bada'uhu halawahu lakin nama akhiruhu adawahu. Innal muzaha, bahasa kita apa ya? Beguro tapi sambil ngecek itu loh. Ngece. Apa bahasa kita? Bergurau tapi sambil ngecek. Nah itu loh, ngecek orang tapi bergurau. Apa nama bahasa? Hah? Apa? Nyemek. Nah itulah. Nyemek tapi sambil bergurau loh ya. Nah itu nanti melahirkan dendam atau melahirkan dengki. Pokok orang tuh jadi ingat terus gitu loh ya. Inal muzaha sesungguhnya menyemeh atau apa tadi? Pokok bergurau yang menghinakan. Bada'uhu adapun awalnya ketika saat itu maksudnya itu halawahu manis, kayak enak, renyah, hidup suasana kayak begitu. Lakin nama tetapinya akhiru adapun akhirnya itu adawahu akan menjadi permusuhan. Akhirnya yang dihina, yang dicemeh, yang diguroi tadi akhirnya dendam. Atau akhirnya itu mau diingat-ingat lah, dengki. Nah, kan gitu. Ayo ya tadu yang menjadi marah atau ngamuk minhu dari marah ya. Minhu dari gara-gara misa siapa rajul laki-laki as-syarifi yang mulia. Wa yajtari dan juga berani bisi hafahu dengan omong kosongnya siapa as-sahifi orang-orang yang lemah. Ya terkadang yang diejek orang-orang yang dicemeh orang-orang yang penting, orang-orang yang besar. Nah, maka menjadikan permusuhan, menjadikan dendam. Nah, jadi bisa diartikan mizah itu bergurau yang kelewatan. Nah, sampai ibaratnya itu mencemeh, menghina atau merendahkan. Nah, bahasanya begitu. Maka walaupun awalnya itu kayaknya itu seneng, gembira, hidup suasana saat itu, tapi pasti orang yang digituin itu pasti di hatinya ngawas kau. Nah, kurang lebih begitu maksudnya ya. Walahu yahtadu wa qauluhu yahtadu ayakdubu, artinya marah. Wasahifu adapun sahif itu naqisul akli, kurang akalnya, artinya kosong, remeh. Itu yang nomor 2. Ini nomor pertama tadi, barang siapa kok kebanyakan bergurau maka
kehebatannya akan berkurang. Yang nomor 2, barang siapa kok menghina, meremehkan manusia, maka juga dia akan diremehkan oleh manusia. Yang nomor 3, waman adapun barang siapa itu aksaro, memperbanyak min syai'in dari sesuatu, urifa maka dikenali atau dikenali siapa man bi dengan apa yang banyak ada padanya tadi. Istaharo artinya terkenal siapa man baina nasi di antara manusia, bidzalika syai'i dengan demikian halnya tadi. Kama seperti keterangan qala yang sudah berkata siapa Ali sahabat Ali karramallahu wajhah. Wa qimatul mar'i adapun harga dirinya seseorang itu sesuatu karena yang ada siapa man itu yusinuhu berbuat baik siapa manhu kepada ma. Jadi yang nomor 3, apa yang ada pada diri kita itulah yang membuat kita terkenal. Contoh, Pak Janis kok banyak petenya. Nah, nanti terkenalnya Pak Janis ya masalah pete. Janis siapa? Oh, Janis pete. Nah, walal mu'alif rahimahullah. Pak Janis kok banyak kebunnya? Oh, Janis siapa? Janis yang banyak kebun sawit itu. Nah, Pak Janis kok punya toko banyak? Nah, ya seperti itu dan lain sebagainya yang lain sebagainya. Wah, itu mobilnya banyak. Nah, ya berarti ya dia terkenal dengan atas nama mobilnya. Itu seperti itu maksudnya. Oh, sodakonya banyak. Nah, dia terkenal dengan sodako dan lain sebagainya. Apa yang banyak pada dirinya? Oh, Mas Nur itu yang banyak apa? Hebat dia baja ringan umpama, ya terkenalnya tentang baja ringan. Nah, itu yang menjadikan dia terkenal. Itu seperti itu. Oh, orang itu banyak kumpul ustadz, ya terkenalnya gara-gara banyak kumpul ustadz, menjadikan dia dikenal oleh orang lain dan lain sebagainya. Pokok apa yang banyak padanya, itu seperti itu. Waman dan abadapun barang siapa itu kasuro banyak apa kalamuhu bicaranya, kasuro maka akan banyak apa sakotohu kekeliruannya. Bifat kata ini dengan 2 fathah, ai khotauhu artinya kesalahannya. Minal qauli dari ucapan, al-fi'li juga perbuatan. Orang kok banyak omong, terocos terus. Maksudnya omongan yang tidak berguna, gitu ya. Pak G salah paham pula. Nah itu Pak Guru kok ngomong terus, ya lain, ini namanya nerangkan kalau udah ngomong macam mana. Nanti ada hadisnya, ya gitu. Nanti terus dibilang gitu semua. Masa di sini nanti ada keterangannya. Ruya diriwayatkan anahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi. Atas dasar ini beliau ngomong dari hadisnya baginda Nabi. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna aksaron nasi sesungguhnya kebanyakan manusia sesungguhnya banyaknya manusia apa dunuban dosanya yaumal kiamati besok di hari kiamat itu aksaruhum kebanyakannya manusia apanya kalaman omongan yang bagaimana fima di dalam omongan layaknihi yang tidak patut atau tidak berguna. Nah maksudnya yang itu pakai ada guru nerangkan kan Bapak guru termasuk itu orang yang banyak omongnya banyak salahnya. Nah, memang ya begitu, tapi bukan tentang masalah itu gitu. Ngomong yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya itu. Ini kan urusan tadi loh. Berguru ngawur, akhirnya jadi pelecehan segala macam tadi loh. Nah, itu bahasanya begitu. Nah, sampailah ke tentang bab ini gitu. Barang siapa banyak omongannya, maka banyak salahnya. Maka disampaikan Nabi, sesungguhnya besok yang banyak dosanya di hari kiamat itu orang yang banyak omongannya tapi tidak ada guna, yang tidak berguna. Ya, kalau baca Quran, nerangkan sesuatu hukum segala macam ya ada gunanya, ya tidak termasuk hadis ini gitu. Kalau salah paham pula ya kan. Ada orang tua kita nasihatin terus Pak, kamu tuh banyak dosanya. Nah, besok
disiksa kamu tuh karena banyak dosanya. Kenapa kok begitu? Bapak tuh ngomong terus. Nah, bukan yang begitu. Artinya omongan yang tidak ada gunanya. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Ibu Nasrin Ibu Nasir. Warawiyah dan diriwayatkan annahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa baginda Nabi yu'adibu disiksa apa lisanu lisan biadabi dengan siksa la yu'adibu yang tidak menyiksa siapa Allah bi dengan lisan tersebut apa syai'un ini yu'adibu disiksa apa lisanul lisan biadabi dengan siksa la yu'adibu yang tidak akan disiksa bihi dengan siksa tersebut apa syai'un sesuatu minal jawarihi dari anggota badan. Kata Nabi, besok di akhirat itu mulut kita, lisan kita itu yang paling banyak disiksa dan ada siksaan khusus yang tidak dialami oleh anggota badan lain itu termasuk yaitu lisan. Nah, fayaqulu maka lalu berkata apa lisan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima kenapa? Adabtani menyiksa siapa engkau ini kepadaku, biadabin dengan siksa lam tu adib yang tidak menyiksa siapa engkau, bi dengan siksaan tadi, syai'an kepada sesuatu, minal jawari dari anggota badan. Protes dia. Nabi bersabda, besok di akhirat itu, lesan itu disiksa paling berat, kurang lebih begitu. Lah terus lesan tadi, mulut tadi protes. Ya Allah kenapa mulutku kok engkau siksa yang tidak karu-karuan. Tidak seperti anggota badan lainnya. Nah, gitu. Nah, apa jawabannya Allah? Fayuqalu maka dikatakan lahu kepada lisan. Kharajat keluar mingka darimu apa kalimatun kalimat. Balagot yang sampai apa kalimat tersebut masarikol ardi ke bagian timur bumi wa maghribah dan juga bagian barat bumi fasupiha maka lalu tumpah biha dengan omonganmu apa ada darah al haramu yang diharamkan wa ukhida dan diambil dirampas biha sebab omonganmu apa al malu harta al haramu yang haram. Wang tuhika dan juga memecah atau melanggar atau merusak biha dengan omonganmu apa al farju alat kelamin perempuan al haramu yang haram. Fa izzati maka demi kemuliaanku lau adibukannaka tidak akan menyiksa siapa saya benar-benar menyiksa siapa saya kepadamu biadabin dengan siksa lau adibu yang tidak menyiksa siapa saya bi dengan siksa tersebut syai'an sedikit pun minal jawarihi dari anggota badan. Rawahu Abu Nuaim, diriwayatkan dari Abu Nuaim. Jadi besok di akhirat, ya mudah-mudahan kita enggak termasuk ya, banyak-banyak istighfar mulut kita. Besok kata Nabi di akhirat itu yang paling berat siksanya itu mulut kita. Kenapa kok begitu? Karena omongan kita tadi banyak mengeluarkan omongan yang dari omongan kita dari kita terus nular ke kawannya, kawannya nular lagi hingga sampai ke timur hingga sampai ke barat. Perkara yang sepele gitu sampai luar desa tahu. Nah, gara-gara mulut kita mau kok dituampeki betul-betul besok di akhirat itu. Saking jengkelnya ya kan malaikat itu. Gara-gara kau. Nah, kan gitu. Yang akhirnya apa gara-gara mulut kita? Orang yang baik akhirnya dianggap masyarakat jadi tidak baik, ya kan? Terus ibaratnya itu gara-gara mulut kita tadi orang jadi bertengkar. Gara-gara mulut kita sehingga mengalirkan darah bahasanya di sini. Bahkan terjadi pembunuhan. Gara-gara mulut kita, ya kan? Orang yang asalnya baik-baik saja menjadi bertengkar, menjadi bertikai. Akhirnya rampasan harta. Malah kita provokatif. Wah. Gara-gara mulut kita orang-orang yang baik, keluarganya baik-baik, ya kan? Nah, jadi bertengkar. Akhirnya pisah sama istrinya, ya kan? Nah, dan lain sebagainya gara-gara mulut kita. Hati-hati kalau ngomongin. Itu yang nomor 4. Orang kok banyak omongnya, maka banyak salahnya. Maksudnya begitu tadi. Enggak yang
Ada gunanya ya, kalau yang ada gunanya ya harus gitu. Nah, banyak cerita kalau Pak Janes, banyak cincong kau tuh, banyak cerita kau tuh. Itu begitu ya. Waman dan barang siapa itu kasuro, banyak apa sako tuh kesalahannya, kola maka sedikit apa kaya rasa malunya. Orang kok sudah keliru terus, banyak kelirunya maksudnya. Dikit-dikit dia tuh keliru betul loh. Ya kakean mulut tadi, ya kan kebanyakan mulut ngomong tadi. Nah, akhirnya banyak keliru tadi. Kalau sudah banyak kelirunya karena sudah terbiasa keliru gitu loh. Akhirnya hilang rasa malunya, bukan hilang kemaluannya loh. Nah, orang kok banyak keliru terus terbiasa keliru ya kan, nggak peduli dengan kebaikan, maka dia rasanya itu keliru tuh biasa saja. Nah gitu loh, dia tidak merasa atau tidak merasa berat atau tidak merasa sungkan atau tidak merasa menyesal kalau berbuat kekeliruan. Akhirnya apa? Ya tidak punya malu lagi. Ya, rasa malunya hilang. Ya sudah, kalau sudah rasa malu hilang itu, nggak punya malu itu sudah agak-agak apa namanya, agak-agak hilang sifat manusianya gitu. Sifat manusianya loh Pak, bukan kemaluannya loh ya. Itu Pak Janes itu ya tadi ya kemaluannya. Qala sudah berkata siapa ba'dul hukama sebagian ahli hikmah, min kisah ilhayai. Oh, man adapun barang siapa itu kasa'a, memakai siapa man al khaya'a kepada rasa malu saubahu sebagai pakaiannya, lam yaro maka tidak melihat siapa anasu manusia aibahu kepada kesalahannya orang tersebut. Orang kok menjaga diri, malu, nak berbuat keliru, berbuat salah itu malu sama Allah, malu sama manusia, maka orang yang bisa seperti itu ya aibnya atau kejelekannya atau kekurangannya tidak bakal dilihat oleh manusia. Nah itu begitu. Tapi kalau nggak punya rasa malu ya sudah, sama bini orang yang basing, sama anak gadis orang yang basing, ya sudah nggak punya malu, kayak hebat gitu ya malah. Walal mu'almu salah kok kayak hebat kan gitu. Nyuri sawit orang ya kayak biasa wae kan. Nyuri ayam orang lain kayak biasa wae kan. Nyuri bini orang ini nggak biasa wae, kayak dati apa-apa. Nah, sudah. Karena rasa malunya sudah hilang. Tapi kalau orang kok bisa masih mempunyai rasa malu atau kehidupannya itu dibarengi dengan rasa malu, dibuat untuk pakaiannya, maka orang lain tidak akan mengetahui aibnya. Tuh ya. Qala sudah berkata siapa Ba'dul bulogoi sebagian ahli bahasa. Khayatul wajhi adapun hidupnya wajah itu bi khayaihi sebab malunya orang tersebut. Nah, orang kok ibaratnya menjaga wibawa gitu ya. Wajah dia kok punya malu, maka wajahnya terjaga dari sifat yang tidak baik. Kama anna khayatul gorsi, seperti sesungguhnya hidupnya tanaman itu bimaihi dengan airnya tanaman tersebut. Tanaman yang disiapi air atau bahasanya bisa pula di apa ya? Di pot atau di cangkok ya boleh lah gitu ya. Tanaman yang dicangkok atau di pot itu tergantung airnya itu ya sama itu. Hidupnya wajah itu tergantung daripada rasa malunya. Enggak punya malu, nah itu enggak punya rai gitu loh maksudnya bahasanya sini apa itu, enggak punya muko, enggak punya muko, bahasanya begitu. Walal mu'alif. Walaupun ada yang atau mukoku sudah ada, tidak nyari muka orang lain lagi, ya ada yang begitu. Maksudnya begitu. Orang nggak punya malu, ya sama dengan tidak bisa menjaga mukanya gitu. Tapi kalau orang kok bisa menjaga mukanya, maka dia menjadi berwibawa. Karena hidupnya wajah adalah dengan rasa malunya.
Qala berkata siapa Shalih bin Abdul Qudus min Bahril Tawil dari Bahar Tawil. Idza qalla ma'ul wajhi qala khaya'uhu wala khaira fi wajhi id qala ma'uhu khaya'uka fahfadhu alaika wa innama yadullu ala fi'lil karimi khaya'uhu. Id qala ketika sedikit apa ma'ul wajhi air wajah. Wajahnya itu kering maksudnya. Qala maka sedikit apa khaya'uhu rasa malunya. Wala khaira dan tidak ada kebaikan fi wajhin di wajah itu qala jika kok sedikit apa ma'uhu wajahnya orang tersebut. Wajah kok enggak ada airnya ya makin keriput. Maka tidak ada kebaikan di wajah yang semakin keriput. Ini enggak nyinggung wong loh Pak, enggak nyinggung siapa-siapa. Ini syairnya tuh begitu maksudnya. Wajah kok enggak ada airnya maka semakin tidak ada kebaikannya. Wajah kok semakin kurang air ya semakin keriput, ya, maksudnya begitu. Khayauka adapun rasa malumu, fafat maka jagalah, fafatuhu maka menjagalah engkau kepada sifat malu atau rasa malu alaika atasmu. Itu alaika wajib atasmu. Wa inama yadullu dan sesungguhnya menunjukkan apa rasa malumu ala fi'lil karimi atas perbuatan yang mulia apa khayauhu sifat malunya orang tersebut. Yang nomor 6 sudah ya. Yang nomor 5 barang siapa kok banyak kelirunya, terbiasa keliru, maka dia tidak mempunyai rasa malu. Lama-lama rasa malunya hilang. Waman dan barang siapa itu kola sedikit apa khayauhu rasa malunya, kola maka sedikit apa warauhu kewibawaannya orang tersebut diremehkan orang. Orang kok nggak punya rasa malu maka diremehkan oleh orang. Wawa adapun waroi atau wibawa itu istinaba subhati meninggalkan subhat. Khaufan karena takut mingwukuin dari minal wuku'i dari jatuh fil muharramati dalam keharoman. Yang disebut wirai itu menjaga diri dari subhat supaya tidak jatuh ke keharoman. Yang kira-kira ragu-ragu nggak pantas, ya kan, nggak pantas lah. Dia belum melanggar syariat, tapi dalam pandangan manusia itu nggak pantas, maka dia jaga. Nah, itu namanya wirai atau wibawa. Waman dan barang siapa itu kola sedikit apa warauhu wibawanya, maka mati apa kolbahu hatinya orang tersebut. Orang kok sudah nggak punya wibawa lagi ya sudah. Disepelekan sama orang lain, disepelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yakbil maka tidak akan bisa menerima siapa orang tersebut al-mawaido kepada mau'idoh atau nasihat. Fa inna abadan nasi karena sesungguhnya paling jauh-jauhnya manusia minallahi dari Allah taala itu kolbun hati kosun yang keras. Orang kok sudah tidak wirai lagi, maka orang kok tidak bisa mempunyai wibawa lagi, nggak punya rasa malu dan sebagainya tadi, maka hatinya menjadi keras. Dan orang kalau sudah hatinya keras, maka dia tidak akan mau, tidak akan sanggup, tidak akan bisa menerima kepada nasihat atau mau itu orang lain. Nah, yang perlu diketahui, orang kok sudah hatinya keras, maka itu sejauh-jauhnya orang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena fa inna abadan nasi minallah. Sesungguhnya paling jauh-jauhnya manusia dari Allah itu kolbun orang yang hatinya kosun yang keras. Hati kita menjadi keras, tidak mau menerima nasihat, tidak bisa menerima kebaikan. Nah, intinya, natijahnya dalam makalah yang ketiga ini, sahabat Umar berkata, yang pertama, orang kok banyak tertawanya yang tidak ada gunanya, maka kewibawaannya hilang. Yang kedua, orang kok sudah meremehkan manusia, maka dia juga akan diremehkan oleh manusia lain. Yang nomor tiga, orang kok banyak sesuatu pada dirinya, maka dia dikenali dengan sesuatu tadi. Terkenal maling ya, jadi terkenal oleh malingnya dan lain sebagainya. Yang nomor 4,
Orang kok banyak bicaranya, maka banyak kesalahannya. Maksudnya bicara yang tidak ada gunanya, ya. Yang nomor 5, orang kok banyak salahnya, maka dia akan semakin sedikit rasa malunya. Orang kalau sudah sedikit rasa malunya, ya nomor 6, maka orang akan sedikit rasa menjaga dirinya dari hal yang syubhat. Orang kok sudah nomor 7, orang kok sudah sedikit wirainya, maka hatinya akan mati. Orang yang hatinya akan mati, yang sudah mati, maka akan menjadi paling jauh-jauhnya manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatur rabi'ah wallahu alam bisawab. Alhamdulillah.